Aduh, ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Hello, Strikeback Mania. My name is Alex. I'm from Russia. And one of my dreams to get the big fish in the ocean. And this is my target. Strike lagi! Yeah! I'm not a tombol. Cesar, I hold. Yeah, my name is Cesar Fernandez. I'm a Spanish citizen, but I live in Indonesia since, I think, like 13 years ago. Alex, we will win, you guys. Mancing Mania Strike Back! Mantap! Halo Strikeback Mania, sebelum menggelar battle fishingnya, saya harus menemui salah satu teman untuk menentukan hari baik turun ke lautnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, masyarakat Bali memiliki kepercayaan tradisi yang cukup kompleks. Mereka bahkan memiliki kalender tersendiri untuk turun memancing, sehingga bisa menentukan teknik dan umpan yang tepat supaya bisa mendapatkan ikan yang maksimal. Nanti kalau jiggingnya itu bagusnya kalau di Bali, sehari setelah purnama. Ini yang paling bagus kalau di Bali. Arusnya itu di atas, bawahnya itu sama. Ini ada kalender Bali nih. Ya, kalender Bali. Ya, kita bagi patokannya. Mande namanya. Jadi ngikutin bulan purnama. Jadi dari sini kita bisa baca arus-arus yang bagusnya. Ya, bagus. Ya, Strikeback Mania, sekarang saya lagi ada di Bali. Dan battle fishing kali ini nih seru banget karena ada dua angler dari mancanegara. Tim bule dari Spanyol atau tim bule dari Rusia. Ikuti terus Mancing Mania Strikeback. Mantap. Strikeback Mania, battle fishing kali ini mempertemukan dua angler mancanegara. Tim Alex dari Rusia akan melawan tim Cesar dari Spanyol. Keduanya akan didampingi oleh guide-nya masing-masing untuk mengumpulkan strike sebanyak-banyaknya. Saya sendiri berada di posisi netral atau juri pada battle di Laut Utara Pulau Dewata kali ini. Kedua tim sepakat ikan yang landed dengan ukuran terberatlah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Jadi, tim manakah yang akan berhasil menggondol trofi Mancing Mania Strikeback kali ini? Nantikan keseruannya. Mancing Mania Strikeback, mantap! Tiba di spot pertama, Alex bersama Pak Tut sudah menyiapkan strateginya untuk bisa segera mendapat ikan nih Strikeback Mania. Mengincar penghuni laut dalam, tim Alex sengaja menggunakan metal jig berukuran besar supaya bisa cepat sampai dasar. Biasanya di spot ini banyak rubinya dan juga kalau mungkin nanti ada jackpotnya, ada Dr. Tuna. Kedalaman di sini biasanya sekitar 150, ya Bang ya? Setelah beberapa kali percobaan menurunkan umpan dan memompa jorannya dari moncong kapal, Pak Tut akhirnya berhasil mendapat sambaran ikan. Strike! 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 Senyuman sumringah langsung terpancar dari wajah Pak Tut karena berhasil membuka keran strike-nya. Tempo, seremoni bagus, karma clean. Wow, joran bergetar, menandakan ikan melakukan perlawanan. Reel terus diputar sambil konsisten mengayunkan joran untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Perjuangan Pak Tut akhirnya berbuah manis. Ikan berhasil dibuat menyerah dan seekor bandeng laut menjadi poin pembuka bagi tim Alex. Tim Alex tentu tidak mau disia-siakan kesempatan emas untuk meledek tim lawan. Terus duduk sini Pak Dek. Ya, jig yang kecil-kecil Pak Dek. Nah, ini. Ayo, ikan pertama hari ini. Tim biru gimana? Tim merah. Sisiknya yang besar dengan tubuh dan berlendir menjadi ciri khas ikan laut satu ini. Bandeng cenderung hidup berkelompok di sekitar terumbu karang Samudra Hindia dan Pasifik. Walau belum bisa ditentukan sebagai ikan terberat, namun setidaknya tim Alex sudah punya modal untuk mengungguli tim Cesar.
Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat rekan setimnya berhasil mendapat strike ikan, kali ini Alex juga tidak mau tinggal diam. Berbekal pengalamannya sebagai angler sport fishing, reel overhead terus diputar sekaligus konsisten sembari mengayunkan joran untuk menarik perhatian ikan. Benar saja, hentakan joran kali ini tertahan dan tali pancing pun terulur keluar. Strike! Asya! Strike lagi! Alex sangat percaya diri dengan terus memutar reelnya tanpa berhenti sedikit pun. Peserta asal Rusia ini tentu tak mau memberikan ruang bagi ikan melepaskan diri. Meskipun terus memberi perlawanan, namun pada akhirnya bayangan ikan mulai terlihat dari atas jukung tim Rusia. Dan ikan almakojek atau biasa juga disebut kue batu kuning berhasil landed di atas kapal tim Alex. Mantap! Mantap! Ikan yang masih satu kerabat dengan amberjack ini punya ciri yang terlihat jelas dari bentangan garis hitam dari mulut hingga ke sirip atas melewati mata seperti ini. Guratan garis yang terdapat pada badannya merupakan sensor gerak yang digunakannya untuk berburu mangsa. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pak Kadek Suryadi boncos sekarang excited lah dapat ikan epic. Makasih banyak Bali, makasih banyak Nusantara. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ya, strike! Keriuhan kali ini terjadi di kapal tim Spanyol yang berisikan Cesar dan Pak Kadek Suryadi. Mendapatkan sambaran pertamanya, jelas Cesar semakin bersemangat memutar reel spinningnya. Trolling, come on! Dalam waktu singkat, seekor ikan tongkol berhasil dipaksanya landed di atas kapal. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Tidak mau menyia-nyiakan waktu dalam perjalanan mencari spot, Cesar mencoba untuk memainkan teknik trolling. Dan seketika reel berderit dan laju kapal langsung berhenti untuk meladeni sambaran ikan. Strike lagi! Yeah! This time not a tongkol, Cesar. I hope it's not a tongkol. Doesn't matter. Pergerakan ikan yang cukup liar meyakinkan saya bahwa seekor ikan pelagislah yang sedang Cesar hadapi. Pakai teknik trolling. Jadi dari tadi jigging, popping, ikannya nggak makan, kita trollingnya udah strike. Dan akhirnya seekor skipjack tuna alias tongkol berhasil takluk di tangan Cesar. Mantap! Walau masih belum berhasil mendapatkan size ikan yang diinginkan, namun peluang untuk Cesar masih terbuka. Mantap! Ini mau tongkol, ikan tongkol. Apa ini di Spain namanya? Atung, tuna. Oh, tuna. It's like, family tuna. Iya, skipjack tuna. Ini skipjack tuna. Atun. Kita cari lagi atung-atung yang lebih besar ya. Ya, saya mau 120 kilo. 20 kilo. Tidak bisa. Anyway, bagus. Dapat dua. Tim biru. Pak. Yeay! Mancing Mania Strike Back. Mantap! Strike Back Mania, spot-spot memancing di Bali dikenal cukup bervariasi. Di sini kita bisa memainkan beberapa teknik sport fishing seperti jigging dan popping dengan lokasi yang cukup berdekatan. Strike! Sebuah sambaran kuat saya dapatkan dari kedalaman 60 meter. Ikan yang tidak mau menyerah begitu saja membuat saya yakin bahwa yang saya hadapi kali ini adalah ikan dengan karakter petarung. Almakojek adalah jenis ikan pelagis yang bisa ditemui dari kedalaman 5 meter hingga 160 meter di bawah permukaan laut. Almakojek nih, setengah kilo paling ya beli ya.
Sebagai ikan pelagis, Almakojek memiliki stamina yang luar biasa sehingga kerap membuatnya menjadi target memancing para angler. Mancing mana strike back, mantap. Keseruan parade strike yang terjadi di dua perahu peserta battle membuat kami sedikit lupa waktu. Hingga tak terasa matahari yang berada tepat di atas kepala kami semakin terik. Saya yang berada satu kapal dengan Cesar langsung mengingatkan para angler untuk mengisi perut dengan bekal yang kami bawa. Kita lagi makan siang, lunch. Cesar. Nasi Nah, jingo. Ikan pada nggak makan, kita makan nasi jinggo nih. Have you eaten nasi jinggo before? Yeah, for sure. Ya. I live in Indonesia for the last Udah. 14 years, man. Ternyata udah sering makan nasi jinggo si Cesar ini. Spicy? Is it too spicy for you? No, not really. Padahal ini nasi jinggonya Saya suka pedas. sambalnya pedas ini. Yeah, but saya suka pedas. For Indonesian, this is spicy. Tapi Cesar udah biasa nih makan pedas nih. For Spanish is really spicy. Entah memang suka atau lapar nih, Cesar nampak lahap menikmati bekal nasi jinggo khas Bali ini nih, Strike Back Mania. Kami pun langsung menyantap bekal nasi jinggo untuk memulihkan tenaga demi menghadapi perlawanan ikan di sisa waktu yang ada. Mancing Mania Strike Back, mantap! Tim Alex sepertinya tidak menurunkan tensi ketegangan battle. Meskipun sudah mendapat ikan bandeng laut dengan ukuran besar, namun angler asal Rusia ini tetap gigih berusaha. Dan Aduh, ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Weh, makrel. sambaran kali ini nampaknya tidak mudah untuk dihadapi. Ikan yang lincah terus melawan hingga di permukaan, dan ternyata seekor barakuda lah yang akhirnya takut di tangan Alex. Barakuda dikenal sebagai perenang dan pemburu handal. Mata besarnya serta gigi taringnya yang menyeramkan menjadi alat utamanya dalam berburu mangsa. Salah satu ciri khas ikan satu ini adalah mengeluarkan aroma menyengat ketika diangkat dari air. Aroma tersebut keluar dari cairan lendir yang sekaligus menjadi alat pertahanan diri. Mancing Mania Strike Back mantap. Wih, ini barakuda. Mendengar kabar Alex kembali mendapat sambaran, Cesar ternyata masih bertahan dengan teknik trollingnya nih. Setelah menyusuri spot dengan perahu, Cesar langsung memegang kuat jorannya untuk meladeni perlawanan ikan. Strike again. One more time. Yes! Yes! Woo! Strike again. One more time. Yes! Yes! Woo! Ikan terus melawan, membuat si isi kapal penasaran dengan ikan yang menyambar umpan Cesar. Cesar sepertinya tidak mau terburu-buru menyudahi perlawanan ikan. Ayo mas bro, jangan bikin kita tambah penasaran dong. Kapalnya Alex mau lewat, jadi Cesar sengaja pelan-pelan dikit biar Alex lihat kita lagi strike. Makanya trolling 100%. Come on. Tidak trolling, jigging, jigging. What is that? Ini ikan belut. Belut. Spot di rice field Serayu. No, tidak apa-apa. I know you are jealous. I'm from the sini to the place of Makang. I will catch another one more. Sini mancing sini. Alex nggak mau terima nih kita trolling, katanya nggak dihitung poin. Woi, gimana nih Alex? Ikan enak ini. Nggak ikut makan ya nanti ya? Kapten, tolong lagi. Cesar,
Cesar, kalau mancing ke laut ikannya yang segini. Wah, yang segini, Cesar. Oh, bancas. Ya, bancas. Master of trolling. Next time I give you limano. You have to chop a limano. Inilah serunya dalam ajang battle fishing kali ini. Cywar seperti ini jelas lumrah untuk menurunkan mental lawan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pada battle kali ini, Cesar mengandalkan teknik trolling. Relax. Tunggu. Angler asal Spanyol ini memang mengincar ikan-ikan pelagis yang menjadi target idamannya. Ternyata joran trolling cukup amis juga ya, Strike Back Mania. Strike! Kali ini Cesar terus menggulung reel spinning dengan konstan untuk segera menghindari perlawanan ikan. Tapi sayangnya, Apa itu? Sampah? No, small tongkol. Wah, surfing tongkolnya. Oh, No! Aduh. Ini besar ikan. Lihat. Tadi trolling, di strike, tongkol, pas ditarik udah habis ikannya. Apa kira-kira ini? Yang makan? Shark? Kambi, wahoo, tenggiri. Ini besar, Predator lain ya. Predator yang besar. Lihat. Langsung Pak Kadek Coba di mau cari popping. predatornya. Tersangkanya kita cari. Strike Back Mania, tak terasa matahari sudah menuju ke ufuk barat. Tandanya, ajang battle fishing di perairan Bali terpaksa harus diakhiri. Hasil strike ikan kedua tim akan saya timbang sesampainya di daratan nanti. Sesuai kesepakatan bersama, ikan terbesar dan terberatlah yang akan keluar sebagai juaranya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, sebelum saya umumkan tim mana yang keluar sebagai pemenang, saya tertarik untuk mengulik salah satu ikan hasil strike pada battle kali ini. Ya, Strike Back Mania. Di depan saya udah ada ikan hasil tangkapannya timnya Alex dan Pak Ketut. Ya, lumayan nih size-nya nih. Mungkin 4-5 kiloan. Ini adalah ikan, jadi sebutannya bandeng laut. Dan ikan ini emang menurut saya termasuk ikan yang unik banget nih. Kita bisa lihat, tuh dalam mulutnya tuh ada lidah. Dan dia walaupun mulutnya kecil gini, dia berani makan jig-jig yang besar banget. Unik juga nih, ikan ini punya mata yang cukup besar. Ini artinya dia emang ikan yang mengandalkan penglihatan ini buat berburu, buat cari mangsa. Nah, dan ikan ini nih baunya amis banget. Pas diangkat ke kapal, emang ikan ini berlendir banget. Dan emang lendirnya ini emang salah satu bentuk pertahanan tubuh, mekanisme pertahanan tubuhnya dia nih. Saya pun tertarik untuk mengetahui isi perut si bandeng laut. Apakah makanannya sama dengan jenis ikan pelagis lainnya? Nah, ikan ini juga merupakan salah satu ikan yang digemarin sama angler, sama pemancing. Karena emang tenaganya kuat juga dan dagingnya nih katanya enak banget. Ini juga dari tadi saya pegang teksturnya ini emang empuk banget nih. Dan ini unik banget, sisiknya juga dia tipis banget, sisiknya tipis banget. Jadi nggak kayak bandeng ya. Ternyata dia dagingnya empuk tapi tulangnya nggak banyak kayak bandeng. Empuk banget tadi dan potongnya lumayan gampang. Ya, dan ternyata ini kelamin ikan ini betina nih. Ini banyak banget telurnya. Tapi emang warnanya kayaknya telurnya gonatnya belum mateng. Jadi warna telurnya masih agak keputihan nih. Ini yang saya penasaran banget. Sebenarnya ikan ini makannya apa? Karena kita lihat bentuk mulutnya ini aneh banget ya, kecil dan ada lidahnya. Jadi saya penasaran sebenarnya dia makanan alaminya apa di habitatnya.
Ini nyata sayang banget kita di lambungnya nggak ketemu makanan yang masih utuh, jadi udah bentuknya udah cair semua. Cuman ini dari bentuk mulutnya yang kecil kayak gini, dan dari isi lambungnya saya nggak ketemu tulang-tulang atau cangkang krustasea. Ini saya menduga makanannya mungkin cumi-cumi atau ikan-ikan yang ukurannya kecil. Dan ini emang kenapa namanya ikan bandeng laut, emang karena karakteristik anatominya dari luar, dari bentuk sirip, nah, sirip dada, mukanya, dan bentuk sirip ekornya ini emang persis banget kayak ikan bandeng. Cuman emang size-nya besar banget nih. Oke, sekian beda kali ini. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Strike Back Mania, kali ini saya berkesempatan untuk datang ke salah satu sentra produksi pindang terbesar yang ada di Pulau Dewata. Ya, Strike Back Mania, sekarang saya lagi ada di Kelungkung, Bali. Tepatnya lagi ada di pusat pemindangan ikan di Pasar Kusamba. Ikan tongkol menjadi salah satu komoditas utama bagi nelayan di Bali. Ikan tongkol di sini datang dari berbagai penjuru Bali untuk diolah menjadi pindang. Untuk membuat pindang, ikan tongkol segar dicuci dengan air bersih dari sisa kotoran yang menempel pada badan ikan yang tidak bersisik satu ini. Pada umumnya, jenis ikan yang sering diolah dengan cara pemindangan adalah ikan-ikan pelagis, seperti tongkol, cakalang, kembung, selar, dan lemuru. Dan ini ikannya masih seger banget nih. Tuh, matanya masih bagus, insangnya juga masih bagus. Baru bener-bener baru datang ini, Bu. Setelah melewati 2 kali pencucian, ikan tongkol lanjut disusun ke dalam keranjang anyaman bambu. Susun satu persatu, lalu taburkan garam krosok secara merata ke badan ikan. Ukuran keranjang bambu akan menyesuaikan dengan besar kecilnya stok ikan yang ada. Untuk ukuran ikan tongkol besar ini, satu keranjangnya berisikan 6 ekor. Ini kan udah, yang di bawahnya kan udah bener ini. Ini di atasnya samain juga yang ini. Gitu. Oh, jadi biar sama posisinya. Gini ya, Bu ya? Iya. Nah, ini nih. Nyata posisinya dari tadi saya salah, nyata ada urutannya nih. Ntar yang satu harus perut ketemu perut ya, biar tampilannya lebih menarik. Ikan tongkol yang sudah disusun ke dalam keranjang dan diberi garam, selanjutnya siap untuk direbus. Oh ya, Strike Back Mania, air perebusan ini sebelumnya juga sudah diberi garam. Selain untuk memberi rasa asin pada pindang ikannya, garam juga menjadi pengawet alami yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Coba dulu deh, cobain ya, Bu ya. Sana. Ya kan. Panas. Wah! Wah! Ternyata memang gak semudah kelihatannya ya. Nyata susah nih nyusunnya nih. Maaf ya, Bu ya, jadi ngerepotin. Ini airnya udah mendidih, jadi direbus sama keranjangnya, Bu ya. Dan ini harus disusun yang rapi nih. Ternyata nggak segampang itu karena panas banget di sini. Itu di bawah juga apinya nyamber tuh. Uap panas dari bak perebusan ini memang luar biasa panasnya. Kalau nggak kuat, ujung-ujungnya malah membuat tambah berantakan seperti ini. Salut dengan ibu-ibu pekerja di sini yang sanggup menahan panasnya api saat merebus pindang setiap harinya. Mantap! Nah, ini dikasih apa nih, Bu? Oh, ini dikasih pemberat biar ikannya nggak naik lagi, Bu. Ditimpa lagi. Dan ini direbus sekitar setengah jam ya, Bu ya. Ini panas banget dari bawah, dari atas juga panas banget. Strike Back Mania, metode pindang seperti ini menjadi salah satu teknik pengawetan ikan secara tradisional. Ikan hasil pindang biasanya bisa bertahan sekitar 7-10 hari. 30 menit telah berlalu, tandanya pindang ikan siap untuk diangkat, karena kalau terlalu lama, daging ikan malah bisa hancur. Setelah ikan diangkat, selanjutnya bilas dengan air terlebih dahulu.
Nah, kalau sudah seperti ini, pindang ikannya siap untuk dibawa dan dijual. Ya, Strike Back Mania, ini nih pindang tongkol yang udah jadi. Dan ini karena nggak pakai bumbu apa-apa nih, masih baunya masih kuat banget bau ikannya. Sekarang saya mau cobain. Ternyata emang karena ikannya masih fresh banget. Dan walaupun cuma direbus dan pakai garam, ternyata rasanya emang enak banget nih. Asinnya pas dan dagingnya emang tongkol ini lembut banget. Bali tidak hanya terkenal dengan pesona wisata alam dan tradisi budayanya. Kuliner otentik dengan cita rasa yang khas juga menjadi keistimewaan Pulau Dewata. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya udah sama Pak Ketut. Nah, ini depan saya ada ikan tongkol, kita mau masak apa nih Pak? Hari ini kita mau coba bikin sate lilit. Ini khasnya Bali banget nih, bumbunya Ya, banyak banget nih Pak. ya ini namanya bumbu genep. Bumbu genep. Kalau gitu, langsung saja saya membantu merajang bumbu rempah. Sementara Pak Tut mencincang daging ikan tongkol segar yang sudah difilet. Ya, dibutuhkan daging ikan segar untuk membuat sate lilit khas Bali ini. Sengaja kami memilih ikan tongkol karena dagingnya yang tebal dan mudah untuk diolah. Ada kurang lebih 12 jenis rempah yang dibutuhkan untuk membuat sate lilit khas Bali. Bumbu megenep atau berjumlah genap memang menjadi ciri khas hampir semua hidangan dari Bali. Yaitu campuran rempah-rempah mulai dari daun jeruk, bawang putih, bawang merah, lengkuas, ketumbar, kunyit, dan cabai. Banyaknya bumbu rempah yang digunakan membuat sate lilit ini punya cita rasa yang khas. Hasil rajangan bumbu rempah selanjutnya diulek hingga halus untuk dipadukan bersamaan daging ikan tongkol segar. Jadi ini kayaknya udah mulai halus ini, nanti tolong dimasukin dagingnya sedikit demi sedikit ya, biar sekalian saya ulek sampai halus nanti ya. Selanjutnya, daging ikan dicampur dan dihaluskan bersama dengan bumbu halus seperti ini. Daging tongkol yang sudah halus dan tercampur dengan bumbu, kemudian dipadatkan dan dililitkan pada tusukan sate ikannya. Sate lilit menjadi salah satu hidangan wajib yang kerap hadir dalam setiap pelaksanaan upacara adat di Bali. Gak heran jika Pak Tut sangat lihai melilitkan sate ketusukan bambunya. Mantap! Cukup ini Pak Tut? Ya udah cukup ya, kita bakar aja ya. Bakar, Biar oke. ini ya. Tahap terakhir dalam membuat sate lilit tentu saja dipanggang seperti ini. Harus sering membolak-balikan satenya agar tidak gosong nih Strike Back Mania. Tidak perlu waktu lama, sate lilit ikan sudah matang tuh. Wah, rasanya sudah nggak sabar untuk mencicipi hasil olahan bahari dari laut di Bali ini. Jika umumnya sate diberikan saus kacang atau kecap, namun hal itu tidak berlaku pada sate lilit khas Bali. Cita rasa sate lilit mengandalkan bumbu-bumbu yang sudah dicampur menjadi satu bersama adonan daging. Bumbu rempah menghasilkan rasa yang cenderung pedas dan menghangatkan tenggorokan, serta mampu mempermainkan lidah untuk terus menyantapnya. Saya jadi penasaran dengan tanggapan Alex yang terlihat lahap menyantap hidangan kali ini. Beda sama masakan di Rusia, rempah-rempahnya. Sama juga orang Rusia di barat suka makan pedas. Ya oh. Sama berarti. Jadi Alex ini walaupun dari Rusia nyata masakan di kampung halamannya juga pedas-pedas kayak gini Alex. Ternyata Alex sudah cukup familiar dengan rasa pedas sate lilitnya. Karena pada dasarnya, orang Rusia memang doyan makanan pedas. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa Alex betah untuk tinggal di Bali. Mantap Mas Bro. Nah ini
Saya udah sering makan sate lilit, Pak. Cuman baru ini saya ikut prosesnya nih. Iya, gimana? Dan ternyata kalau dia masih anget, baru dari panggangan pun, wah enak banget, Pak. Iya. Dia masih kerasa teksturnya tuh masih empuk ya, kayak otak-otak gitu dia, Pak. Enak banget rasanya, jadi campur-campur nih, manis, asin, pedas, dan rempah-rempahnya dia emang banyak banget pakai bumbu genep ya, Pak ya, bumbu genep. Strike Back Mania, ajang battle fishing di perairan Bali yang mempertemukan tim Alex dan tim Cesar telah usai. Mereka telah mengerahkan semua kemampuannya untuk memperebutkan trofi Mancing Mania Strike Back. Nah, berdasarkan strike ikan terberat dan terbesar, maka yang keluar sebagai pemenangnya adalah... Halo Alex. Ya. Mana nih tim satu lagi nih? Ya, kita juga lagi nungguin sebenarnya dari tadi, udah lama kita nungguin. Waduh, mana Cesar, mana Pak Kadek? Oke, emang karena tim Pak Ketut dan Alex yang ikan yang lebih besar, dan ini juga tim sebelah juga nggak datang, kita diskualifikasi aja. Jadi yang menang adalah tim Alex dan Pak Ketut. Selamat, ini dapat trofi. Selamat tim Alex bersama Pak Tut yang berhasil mendapatkan strike bandeng laut berukuran besar. Strike Back Mania, nantikan terus keseruan battle fishing lainnya yang lebih seru dan menantang pastinya. Mancing Mania Strike Back, mantap!